anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang bangun datar segitiga. Jadi segitiga itu apa sih? Segitiga itu bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Segitiga kan bermacam-macam nih, ada yang berdasarkan sisinya, ada yang berdasarkan sudutnya. Tetapi ibu mengajarkannya tidak dibedakan mana segitiga yang berdasarkan sisinya, mana segitiga yang berdasarkan sudutnya. Jadi anak-anak pelajarinya yang ada di sini saja dahulu ya. Jadi seperti ini. Kalau ketiga sisinya tidak sama panjang, berarti dia disebut dengan segitiga sembarang. Ini tiga-tiganya tidak sama panjang. Lalu kalau salah satu sudutnya siku-siku, berarti itu termasuk dengan segitiga siku-siku. Bisa model L begini atau L terbalik gitu ya. Salah satunya ada yang siku-siku. Siku-siku itu biasanya diberi tanda seperti ini, berarti 90 derajat. Jadi kalau salah satunya ada siku-siku, berarti dia termasuk segitiga siku-siku. Lalu segitiga sama sisi itu apa? Jika ketiga sisinya sama panjang, makanya biasanya ada tandanya seperti ini. Tanda seperti ini adalah untuk menjelaskan bahwa ketiga sisinya sama panjang, maka dia disebut segitiga sama sisi. Lalu ada lagi segitiga sama kaki. Jika hanya kaki-kakinya saja yang sama panjang, makanya tandanya seperti ini. Berarti hanya dua nih yang sama panjang, hanya kaki-kakinya saja yang sama panjang, maka dia disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, yang harus anak-anak pelajari adalah rumus untuk mencari luas segitiga dan keliling segitiga. Kita lihat luas segitiga, apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Alas itu apa sih? Jadi semua sisi segitiga itu bisa menjadi alas. Ya, sisi yang mana saja itu bisa menjadi alasnya. Lalu yang disebut tinggi itu apa? Yang disebut tinggi itu garis yang tegak lurus dengan alas seperti begini nih ya. Ini disebut dengan alasnya. Lalu ada garis yang tegak lurus dengan alas, itu disebut dengan tinggi. Kalau bentuk segitiganya seperti ini, berarti ini alasnya. Terus tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya, itu namanya tinggi. Nah, rumusnya luas itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Ada yang seperti ini, ada juga yang begini. Setengah kali alas kali tinggi, boleh. Anak-anak mau pakai rumus yang ini boleh, mau pakai rumus yang ini boleh. Atau ada juga yang disingkat dengan alasnya itu A, tingginya itu T, boleh ya. Ada yang disingkat begini, boleh. Nah terus selain luas yang harus anak-anak pelajari, anak-anak juga harus pelajari apa? Keliling segitiga. Namanya juga keliling, mengelilingi. Jadi semuanya ditambahkan. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sisi juga boleh disingkat jadi S1, ini disingkat dari S2, ini disingkat jadi S3, boleh ya. Jadi namanya keliling, semua sisi-sisinya ditambahkan ya, seperti ini misalkan, berarti semua sisi-sisinya ditambahkan. Sekarang kita lihat di contoh ya. Ini kita lihat contoh. Alasnya itu 8 cm, lalu tingginya 4 cm. Yang diminta apa? Kita diminta untuk mencari luasnya. Segala sesuatunya anak-anak harus tulis dulu rumusnya. Jadi luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Mau disingkat begini boleh, A kali T bagi 2. Lalu alasnya berapa tuh? Alasnya 8 kan, anak-anak ganti nih. Hurufnya diganti dengan angka 8. Tingginya T-nya berapa? 4 cm. Berarti ini 8 kali 4 bagi 2. Nah, sebaiknya anak-anak coret salah satu. Mau dicoret yang 4-nya kedua atau 8-nya kedua juga boleh. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya supaya menghitungnya tidak terlalu besar nanti angkanya. Jadi mana-mana yang bisa dicoret sebaiknya dicoret. Anak-anak bagi. Jadi ini artinya dicoret adalah dibagi. 4 bagi 2, hasilnya tulis di angka yang paling besar. Jadi 4 bagi 2, tulisnya di sini hasilnya, bukan hasilnya di sini ya. 4 bagi 2, 2-nya taruh di angka yang paling besar ya, letakkan di angka yang paling besar. Atau mau 8-nya dicoret juga boleh. 8 bagi 2 berarti nanti di sini 4 begitu ya. Setelah anak-anak coret begini, lalu anak-anak kalikan. Berarti ini 8 kali 2, karena kan sudah bukan 4 lagi kan. 4-nya sudah dibagi 2, berarti tinggal 4, sisa 2, sisa 2. Berarti 8 dikali 2, berarti 8 kali 2 berapa? 16 cm persegi. Ingat ya, kalau luas pakai tanda persegi. Atau mau anak-anak mengerjakannya begini juga boleh. A kali T bagi 2, alasnya 8, tingginya 4. Bagi 2, lalu anak-anak kalikan dulu yang di atasnya. 8 kali 4 berapa? 32 per 2, berarti 32 bagi 2, boleh. Nanti ini anak-anak mengerjakannya pakai susun ke bawah. 32 bagi 2 berapa? 16, berarti 16 cm persegi. Mau begini boleh, tetapi kalau anak-anak tidak coret, akhirnya hasilnya jadi lebih besar. Nanti anak-anak harus pakai pembagian susun ke bawah, maksudnya seperti itu. Maka ibu sarankan mana-mana yang bisa dicoret dahulu, anak-anak harus coret dahulu ya.
Atau mau seperti begini boleh. Tadi kan coretnya 4-nya nih. Kalau ini yang dicoretnya 8-nya. Jadi A kali T bagi 2, 8 kali 4 bagi 2 ya per 2 itu per artinya bagi. Ini dicoretnya begini boleh. Jadi 8 bagi 2 4 berarti 4 kali 4 16 cm persegi. Jadi itulah cara untuk mencari luas segitiga. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua diminta mencari apa nih? Mencari luas. Jadi segitiganya bentuknya seperti ini. Anak-anak tulis dahulu rumusnya. Alas kali tinggi bagi 2A kali T bagi 2. Alasnya berarti 12. Tingginya berarti yang ini berarti 6. Kalau di sini ada angka begini berarti dia menerangkan tingginya. Berarti 12 kali 6 bagi 2 atau per 2. Nah anak-anak usahakan ini coret dahulu. 6-nya coret kedua berarti 6 bagi 2. Angka hasilnya tulis di angka yang paling besar. Berarti 3-nya tulisnya di sini ya, bukan 3-nya tulis di bawahnya ya. Lalu 12 kali 3, anak-anak kerjakanlah dengan susun ke bawah. 12 kali 3, 36 cm persegi. Kalau luas pakai tanda persegi. Lalu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga mencari apa nih? Mencari keliling. Anak-anak tulis juga dulu rumusnya. S1 tambah S2 tambah S3. Jadi kalau keliling semua ditambah-tambahkan. Ditambah-tambahkan mulai mana saja boleh. Jadi 18 tambah 4 tambah 4. Atau mulai dari sini juga boleh 4 tambah 4 tambah 18 sama saja. Semua ditambah-tambahkan dapatnya 26 cm. Kalau keliling tidak perlu pakai tanda persegi. Anak-anak sekarang kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat soalnya seperti ini. Keliling segitiga 40 cm. Panjang sisinya 12 cm dan 18 cm. Berapa cm panjang sisi lainnya? Jadi anak-anak tulis dahulu rumusnya. K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Rumusnya ini mana-mana yang sudah ada angka, anak-anak ganti dengan angkanya. K-nya sudah ketahuan kan kelilingnya kan 40. Lalu sisi yang satunya juga sudah ketahuan kan 12, ini sisi keduanya berarti 12 tambah 18 tambah S3. Nah S3-nya kan yang sedang kita carikan. Nah anak-anak harus ingat kalau keliling sudah diketahui atau luas sudah diketahui lalu ada sisi yang belum diketahui, anak-anak harus cari yang ada di tengah-tengahnya rumus begini. Berarti tandanya nanti kita balik. Yang tadinya tandanya tambah jadi kurang, yang tadinya tandanya kurang jadi tambah, atau yang tadinya tandanya bagi jadi kali, kali jadi bagi, seperti itu ya. Nah seperti juga ini nih. Jadi kan S3 yang kita cari sisi yang ketiga, berarti K dikurangin S1 dikurangin S2. Atau keliling dikurangi sisi yang pertama dikurangi sisi yang kedua, berarti 40 dikurangin 12 dikurangin 18. Dapatlah sisi yang ketiganya berarti 10 cm. Jadi anak-anak tinggal buat kalimatnya. Jadi panjang sisi lainnya 10 cm. Begitu ya. Kalau keliling sudah diketahui, anak-anak diminta untuk mencari salah satu panjang sisi segitiganya yang lain, berarti keliling dikurang-kurangi angka yang ada. Semoga video ini bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan latihan soal tentang bangun datar segitiga. Sampai bertemu kembali.